Nama saya Dr. Idrus SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Maros. Harapan saya untuk OSIS ini adalah salah satu organisasi di sekolah yang yang harus dikembangkan terus-menerus sesuai dengan zaman, dan saya harapkan mulai dari ketua sampai anggota selalu bahu-membahu untuk membangun OSIS menjadi organisasi yang modern, besar, sehingga mampu memberikan wadah yang cocok untuk kreativitas anak-anak yang ada di sekolah ini. Untuk OSIS, selamat bekerja dan semoga apa yang Anda lakukan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya berharap bahwa kepada seluruh anak-anakku yang yang masuk atau yang memasuki kelas yang diterima di kelas 10 pada tahun ajaran 2017-2018, saya berharap untuk tetap menjalin hubungan silaturahim dengan kakak-kakaknya, dan dengan motivasi dan semangat yang tinggi untuk tetap berkreasi dan berprestasi untuk membawa nama baik SMA Negeri 1 Maros menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang Ananda usahakan, apa yang Ananda lakukan itu bisa menjadi harapan, baik harapan orang tua maupun harapan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakasih Kesiswaan SMA Negeri 1 Maros menyampaikan harapan kepada anak-anakku sekalian, pengurus OSIS, tetap semangat untuk bekerja dan berkreasi, dan kepada anak-anakku sekalian siswa baru secara umum, selamat datang ke SMA Negeri 1 Maros, sekolah yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan, yang bisa insya Allah membawa kita menjadi manusia yang sebenarnya manusia. Dan terkhusus kepada anakku sekalian siswa baru yang ingin bergabung di OSIS nantinya, tentu harus mempersiapkan diri dengan mutu dan kualitas yang memang mumpuni, yang bisa diandalkan. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Takbir Abadi. Saya di OSIS menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros mengamanahkan saya menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros, yakni satu periode, yaitu periode 2016-2017. Sebagai seorang pemimpin di OSIS SMA Negeri 1 Maros, tentunya saya memiliki tugas yang penting dan sangat integral untuk menjadikan SMA Negeri 1 Maros lebih baik lagi. Sebagai Ketua Umum, saya memiliki tugas yang pertama, mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi dan mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan membangun komunikasi antar seluruh anggota OSIS SMA Negeri 1 Maros. Kemudian membangun citra organisasi, kemudian mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah. Dan untuk tahun ini, dana OSIS SMA Negeri 1 Maros dikelola langsung oleh OSIS SMA Negeri 1 Maros. Kemudian meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan profesi dan masalah-masalah internal yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Maros. Kesan saya sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros, yaitu pertama, dalam menjalankan tugas saya sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros tidaklah mudah, tetapi dengan adanya dorongan
dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya seluruh anggota OSIS SMA Negeri 1 Maros, sehingga berbagai kegiatan OSIS telah terlaksana dengan baik. Kemudian pesan saya untuk generasi-generasi OSIS SMA Negeri 1 Maros selanjutnya, yakni jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah dan dapat dipercaya. Satu pesan untuk menjadi seorang pemimpin, yakni berbicaralah sebagai orator dan menulis seperti wartawan. Untuk membantu saya sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros, dibutuhkan Wakil Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros. Dan inilah dia, Wakil Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros. Saya Auluddin Hidayah, Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maros, periode 2016-2017. SMA Negeri 1 Maros mempercayai saya sebagai wakil dari Ahmad Takbir Abadi dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maros. Adapun tugas dari Wakil Ketua OSIS yakni mewakili ketua saya jika berhalangan hadir, membantu mengawasi proker-proker tiap sekbid, dan SMA Negeri 1 Maros memberikan saya amanah, yaitu saya bertanggung jawab atas penamatan angkatan 2017. Awalnya, saya tidak pernah menyangka bahwa saya dapat menjadi wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Maros. Tetapi, kepercayaan orang-orang mendorong saya untuk menjadi wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Maros. Dan saya tidak akan mengecewakan mereka dan membuktikan bahwa saya bisa. Dalam sebuah organisasi yang baik, aktif, dan unggul, dibutuhkan kehandalan kesekretariatan dan administrasi yang baik pula. Dan inilah dia, Sekretaris Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros. Saya Hairunisa, Sekretaris Umum OSIS periode 2016-2017. Di dalam sebuah organisasi tentunya dibutuhkan seorang sekretaris yang bertugas membantu pimpinan untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Seorang sekretaris yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu tentunya telah memenuhi kriteria dan syarat untuk menjadi seorang sekretaris. Syarat utamanya yaitu profesional, memiliki bakat, serta memiliki keahlian di bidang kesekretarisan. Seorang sekretaris haruslah berkepribadian baik, simpatik, bijaksana, kreatif, dan komunikatif. Sifat komunikatif dari sekretaris inilah yang nantinya akan membawa hubungan baik antar pengurus sehingga kegiatannya pun akan berjalan dengan baik. Tak hanya itu, seorang sekretaris pun juga harus memiliki wawasan yang luas, baik itu wawasan kebangsaan, sosial masyarakat, ekonomi, politik, hukum, dan khususnya pada bidang kesekretarisan. Adapun tugas dan peranan seorang sekretaris, yang pertama, menyiapkan, mendistribusikan, menyimpan surat atau arsip-arsip mengenai pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menjadi notulen pada saat rapat. Yang ketiga, menyiapkan surat, laporan, serta agenda organisasi ke depannya. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas tertibnya administrasi. Pesan saya untuk pengurus OSIS periode selanjutnya, tetap semangat, jangan pernah lelah, be a strong wall in the hard times, and be a smiling sunshine in the good times. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang sekretaris, saya memiliki seseorang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dan inilah wakil saya. Saya Anugrah Yomi Ramadhani Asis sebagai Wakil Sekretaris Umum periode 2016-2017. Wakil Sekretaris Umum bertugas untuk membantu Sekretaris Umum dalam mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam satu periode kepengurusan. Saat saya terpilih sebagai Wakil Sekretaris Umum, saya merasa cukup gugup dan takut. Namun, berkat dukungan dari orang-orang di sekitar saya berhasil menyelesaikan satu periode kepengurusan ini dengan baik. Harapan saya untuk anggota OSIS di periode-periode selanjutnya, selalu semangat serta junjung tinggi kerjasama antar sesama pengurus OSIS. Serta, selalulah bersikap jujur karena jujur merupakan kunci sukses dalam hidup seseorang. Juga dalam sebuah organisasi dibutuhkan perbendaharaan yang baik. Untuk menjadi seorang bendahara yang baik dibutuhkan tanggung jawab, jujur, dan transparansi. Dan inilah dia, Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros. Saya Carly Sutriani menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2016-2017.
sebaliknya tugas bendahara OSIS periode sebelumnya, di mana bertugas dalam pengelolaan keuangan organisasi, di mana uang tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di SMA Negeri 1 Maros. Kemudian, mengetahui dan mencatat segala pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang yang telah digunakan, baik itu oleh OSIS, MPK, Pramuka, PMR, Paskibra, maupun ekskul-ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Maros. Dan untuk pertama kalinya pada periode ini, administrasi dan keuangan OSIS dikelola langsung oleh pengurus OSIS, terutama oleh saya sendiri. Dan disinilah saya sebagai seorang bendahara harus siap menghadapi berbagai resiko, mengingat yang dikelola adalah uang. Hak dan uang siswa SMA Negeri 1 Maros ada di tangan saya. Jadi, jika sewaktu-waktu uang itu hilang, maka saya sendirilah yang bertanggung jawab akan hal itu. Namun, dalam menjalankan tugas sebagai bendahara umum, tak lepas dari bantuan wakil bendahara umum. Dan inilah dia wakil bendahara umum periode 2016-2017. Saya Rizky Duputri sebagai wakil bendahara umum periode 2016-2017. Sebagai wakil bendahara umum yang memiliki tugas membantu bendahara umum dalam mengkoordinir urusan keuangan dalam satu masa periode kepengurusan. Pesan saya untuk pengurus OSIS selanjutnya, tetap semangat dan laksanakan tugas yang telah diberikan dengan baik. Dalam kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Maros, kami tidak sendiri. Kami memiliki 10 sekbid dan inilah mereka. Sekbid Keimanan dan Ketakwaan merupakan sekbid yang mewadahi seluruh kegiatan rohani Islam di SMA Negeri 1 Maros. Sekbid ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah serta yang berlandaskan iman dan takwa. Apa bikin, Ces? Ayo ke masjid mengaji. Sekarang? Babi, ayo. Bas. Semansa Mengaji merupakan salah satu program OSIS Sekbid Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran dan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Apa nih nonton itu? Mending pergi Ki mengaji di situ daripada nonton Korea Ki. Oke, lebih banyak pahalanya. Ini pada. Matikan Mi. Kami dari OSIS Sekbid Keimanan dan Ketakwaan SMA Negeri 1 Maros memiliki program kerja yaitu mengadakan papan bicara. Nah, papan bicara ini adalah singkatan dari Papan Baca Ilmu Cari Berkah. Papan bicara ini sendiri bermaksud untuk memberikan motivasi dan inspirasi pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros. Nasyid merupakan salah satu program unggulan dari Sekbid Keimanan dan Ketakwaan SMA Negeri 1 Maros. Baru-baru ini, kami baru saja melangsungkan kegiatan Semansa Nasyid Competition yang alhamdulillah dapat membangkitkan kembali semangat nasyid dari pelajar-pelajar di Sulawesi Selatan. Pada suatu kesempatan, Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat. Beliau berkata, janganlah engkau menjelaskan tentang siapa dirimu, karena orang yang menyukaimu tidak akan membusukkannya, dan orang yang membencimu tidak akan mempercayainya. Inilah kami dari Sekbid Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, periode 2016-2017. Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang.
Sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong-menolong, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Uli. Sakit Ki Samir. Oh iya? Iya, sama mi bede. Oh jalan ki pada hari ini? Ini, ambil kau kotak. Iya. Budi pekerti luhur dan akhlak mulia atau biasa kami sebut dengan BPL adalah salah satu sekbid di OSIS SMA Negeri 1 Maros. Kami memiliki program kerja yang rutin kami jalankan selama periode kepengurusan. Sebagai perwakilan SMA Negeri 1 Maros, kami memberikan santunan kepada warga SMA Negeri 1 Maros yang sedang sakit, berduka atau tengah mengalami musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS kembali meminta sumbangan teman sekalian berhubung saudara Samir dari kelas 11 IPA 5 sedang dirawat karena penyakit tipes. Dana sumbangan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros akan kami sumbangkan kepada orang yang sakit, berduka maupun yang tengah mengalami musibah. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, marilah kita berdoa untuk kesembuhan saudara kita. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas sumbangannya, semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya dana dari siswa, OSIS juga memberikan dana yang diambil dari kas OSIS. Sudah nih? Iya Kak. Pertolongan kecil dari Anda bisa sangat berarti bagi mereka. Maka dari itu, lakukanlah. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling tolong-menolong serta menunjukkan sikap berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Jika ada teman-teman yang sakit, Berduka maupun yang sedang terkena musibah, hubungi kami. Sekbid Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Sekbid Prestasi Akademik merupakan salah satu sekbid di OSIS SMA Negeri 1 Maros yang tugasnya tertuju pada ekskul dan kejuaraan. Sekbid kami juga berperan penting dalam mendata siswa-siswa yang berprestasi di SMA Negeri 1 Maros. Selain itu, sekbid kami berperan penting dalam mengawasi setiap ekskul di SMA Negeri 1 Maros. Baik ekskul akademik maupun non-akademik. Sekbid kami juga memiliki tugas yang sangat mulia, yakni membersihkan piala. Selain itu, kami berperan dalam salah satu kegiatan besar di SMA Negeri 1 Maros, yakni porseni yang diadakan setiap tahunnya. Dan di dalam hal kompetisi, menang atau kalah adalah hal biasa. Yang penting adalah usaha, keteguhan, dan doa. Inilah kami, Sekbid Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai minat dan bakat periode 2016-2017. Sekbid Bela Negara merupakan sekbid yang berdiri di bidang kenegaraan.
yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Segbit bela negara juga tidak hanya memperhatikan di bidang kenegaraan saja. Tetapi memperhatikan kepribadian unggul setiap siswa. Segbit Bela Negara juga merupakan segbit percontohan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros dalam pelaksanaan tata tertib. Salah satu tugas dari Segbit Bela Negara adalah melaksanakan upacara setiap hari Seninnya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah menciptakan kemerdekaan di Indonesia. Banyaknya pengaruh dari luar sekolah membuat murid-murid melupakan apa arti hari-hari besar di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, Segbit Bela Negara mempunyai program melaksanakan upacara pada hari-hari besar di Indonesia, dan salah satunya Hari Sumpah Pemuda. Pada dasarnya, aturan-aturan tersebut dibuat agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros menjadi tertib. Akan aturan, oleh sebab itu, Segbit Bela Negara berfungsi untuk mengawasi tata tertib tersebut. Dan tak lupa juga, pada Hari Kemerdekaan Indonesia, Segbit Bela Negara memiliki program kerja khusus, yaitu mengikuti gerak jalan yang untuk mengenang perjuangan Indonesia. Itulah beberapa program kerja dari Segbit: Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Halo guys, back to my YouTube channel. Hari ini saya ada di lokasi SMA Negeri 1 Maros. Jadi, sekedar memberitahu bahwa SMA Negeri 1 Maros ini adalah salah satu sekolah favorit di Kabupaten Maros. Tapi sepertinya ada yang aneh dan rame-rame di sini. Kita lihat, guys. Oke guys, sekarang kita sudah mendekat dari demo ini. Ternyata ini ada demo, tapi kita tidak tahu sama sekali tentang kronologisnya. Dan kita tidak bisa mengetahui pasti apa akibat dari demo tersebut. Halo guys. Kita sangat beruntung hari ini karena kita bisa menyaksikan proses persidangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sidang itu. Jadi, sidang itu merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan. Jadi, lihat sekeliling kita sekarang. Di sini ada proses persidangan, tapi sepertinya kita tidak bisa merekam secara langsung. Jadi saya akan video selanjutnya. Bye. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh saudara Kemal terhadap saudari Namira. Dibuka secara resmi. Peserta sidang diharap keterangannya. Kepada terdakwa, dapatkah Anda menjelaskan kronologis kejadiannya? Gimana, Di? Kan terlalu tahu, Di. Kamu mabuk di situ. Jalan jatuh lewat lorong-lorong. Baru kan udah apa? Udah bertambah apa baik? Gini. Bohong itu, Pak. Peserta sidang diharap keterangannya. Kepada jaksa penuntut umum, saya berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia.
Selamat siang semuanya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa, dan kepada terdakwa tolong dijawab dengan jujur. Apakah betul terdakwa merupakan teman dekat dari korban? Teman dekat. Kenal saja tidak, acara. Bagaimana Anda menjelaskan kenapa Anda ditemukan di TKP? Karena setahu ku rasa jalan di situ, di lorong-lorong kecil kah, tapi mabuk di situ. Tapi adikku dapat, tapi aku tahu apa karena mabuk di situ. Kamu memang ya. Dan bagaimana Anda menjelaskan mengenai sidik jari Anda yang ditemukan di TKP? Apa ini? Tidak apa buku itu. Terima kasih kepada terdakwa. Yang mulia, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada terdakwa, dan saya yakin bahwa terdakwa adalah pembunuh dari saudara-saudari NM. Betul. Terima kasih yang mulia. Karena sidang diharap ketenangannya. Ya, kepada pengacara dari terdakwa, saya berikan waktu untuk melakukan pembelaan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang. Jadi begini teman-teman, saudara-saudara sekalian. Dari hasil pernyataan yang dikemukakan oleh terdakwa memungkinkan secara langsung si terdakwa tidak bersalah. Maaf, baik itu dari segala kronologis atau sesuatu yang di luar kendali terdakwa, ia hanya ingin menyelamatkan sang korban yang tergeletak di jalanan. Interupsi. Menurut bukti yang kami dapatkan bahwa sidik jari terdakwa ditemukan di leher korban, dan kami menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan pencekikan sebelum membunuh korban secara keseluruhan. Saya mempunyai bukti bahwa sidik jari terdakwa ditemukan di leher korban. Kepada pengacara dari sang terdakwa, apa yang Anda dapat jelaskan dari bukti yang telah dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum? Oke. Terima kasih yang mulia. Jadi ini hasil data yang saya pegang. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya dulu kepada sang terdakwa atau klien saya. Apakah ukuran leher leher korban tersebut sekecil ini? Tidak. Tidak rekaman juga. Tidak sekecil ini. Oke. Memang begitu lehernya istriku. Maaf, lihat dulu secara jelas apakah leher korban sekecil ini. Karena memang dari lahir begitu. Mana tidak nampak ini? Memang begitu. Kenapa bisa begini? Interupsi. Kita tidak bisa mempercayai begitu saja apa yang dikatakan oleh terdakwa. Bagaimana bisa kita mempercayai seorang pembunuh dan penculik? Semua bukti telah dikumpulkan dan tim penyelidik telah mengumpulkan informasi dan semuanya mengarah kepada terdakwa. Saya dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan aturan. Saat bersekolah di SMA Negeri 1 Maros, saya adalah anggota OSIS Sekbid Demokrasi, HAM, dan Pendidikan Politik. Setiap tahunnya, proker yang selalu terlaksana adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Di LDK, kami diajarkan untuk membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur, bermental kuat, dan berintelijensi. Dan saya yakin setiap tahunnya Sekbid HAM akan terus menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkeprimanusiaan, tidak seperti terdakwa. Interupsi. Ini tidak mungkin. Ini keliru. Saya juga adalah anggota Sekbid HAM dan saya juga adalah tim pembuat mading. Dan untuk saudara-saudara sekalian, saya di sini bertindak dengan usaha, doa, serta dana yang... Tapi kami tetap menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami. Dan untuk itu, dari hasil segala sesuatu yang ada di proker kami, telah terjadi 3-4 kali revisi setiap periodenya. Sekian. Peserta sidang harap tenang. Kalian berdua, saya juga adalah anggota Sekbid HAM loh. Ada satu proker HAM yang baru sekali dilaksanakan pada kepengurusan HAM, yakni kunjungan politik. Periode lalu, kami sangat berhasil dalam menjalankan kunjungan politik di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun, pada periode selanjutnya terjadi beberapa masalah internal sehingga proker ini tidak dapat dilaksanakan lagi. Ada beberapa orang-orang yang terpilih untuk mengikuti proker ini sehingga mereka dapat mengetahui lebih jelas dinamika kehidupan di Sulawesi Selatan, baik dari segi pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tenang. Kepada terdakwa, atas kasus yang terjadi, Anda dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 28B KUHP ayat 3 tentang penculikan dan pasal 21A KUHP ayat 5 tentang pembunuhan dengan hukuman penjara 2 hari. Kenapa dia 2 hari? Tidak saya pun terima itu pakai mana binengku ini. Motor cabut ke 2 hari sih saya. 2 hari. 2 hari sih saya. Keterangannya. Atas dijatuhinya hukuman vonis kepada terdakwa, sidang kali ini saya tutup. Halo? Ngapain? Oh, cingku. Iya, tunggu Mak. Pak Hakim, saya punya solusi dari semua masalah ini. Saya punya saksi akan memperselesaikan masalah ini. Baik, masuk. Tunggu dulu Pak Hakim. Hiduplah lagi di dunia ini karena aku hidupkan berkat orang Cimaru oleh Edo Tensei. Binengku jitu. Kenapa bisa itu masih hidup? Padahal sudah aku potong-potong baru kujual di penjual coto. Baik, kepada fokus kalian, saya akan memberitahuan kepada kalian semua bahwa pelaku dari kasus pembunuhan ini adalah Queen Mandi. Kalian mau tahu kan kenapa saya bawa lari palu sidangnya? Karena palu sidang merupakan benda paling sakral di sidang. Jadi ketika tidak ada palu sidang, mereka tidak dapat memvonis saya. Kami dari Pasti kau buang sampah toh? Iya, kenapa Kak? Kak, yang dulu Kak, kujelaskan supaya sadar. Jadi, begini Cika. Buang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan dan juga dapat merusak ekosistem. Apalagi di toga nu buang. Entah apa itu toga? Tidak, kenapa Kak? Dok, jelaskan dulu. Tanaman obat keluarga adalah sebidang tanah yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. Ngerti mo kok? Pola hidupmu tidak baik. Kusarankan kau mulai sekarang perbaiki. Ubah pola hidupmu menjadi pola hidup yang sehat. Bagaimana cara mengubah pola hidup? Bisa dimulai dengan menu sehat. Menu sehat adalah menu yang mengandung gizi yang seimbang dan kaya akan serat. Atas besarnya manfaat menu makanan sehat, bisa mengadakan lomba menu makanan sehat yang diadakan tiap tahunnya. Selain itu, bisa berolahraga dengan baik, seperti jalan sehat. Jalan sehat merupakan program dari Sekbid Gizi yang melalui jalannya dapat menyehatkan tubuh kita. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai program kerja dari
Segbit kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Periode 2016-2017. Mari menjaga pola hidup sehat menuju generasi sehat bersama Segbit Gizi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Segbit Gizi, siapa lagi? Menari adalah budaya Indonesia yang sudah turun-temurun. Untuk itu, kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia seni tari. Ya, menyanyi merupakan salah satu tradisi yang banyak digemari oleh masyarakat. Terutama di Indonesia, masing-masing daerah memiliki lagu dengan ciri khas tersendiri yang mencerminkan semangat bangsa yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Sehingga kami dari Segbit Sastra dan Budaya peduli dengan budaya-budaya tersebut. Maka dari itu kami membuat program, salah satunya itu Festival Seni Olahraga. Dengan program tersebut, kami mengajak kaum generasi muda untuk ikut melestarikan budaya-budaya Indonesia dengan musik. Beberapa alat musik modern sudah sangat digemari oleh masyarakat saat ini. Dengan begitu, kita dapat memadukan uniknya lagu tradisional dengan instrumen dan komposisi nada pada alat musik modern. Salah satunya adalah gitar. Sehingga di era modern saat ini, kita dapat lebih mudah menerima dan melestarikan lagu-lagu dan alat musik yang sudah dilupakan di era teknologi saat ini. puisi tidak kalah menariknya dengan budaya lain. Dengan pembawaan yang penuh penghayatan dan kejiwaan, tidak sedikit orang menyukai pada bidang sastra yang satu ini. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk mengembangkan dan melestarikan karya sastra yang sudah dikenal sejak dulu, agar dapat membuat anak-anak Indonesia bangga terhadap karya sastra yang dimiliki oleh negaranya. Kami Segbit Sastra dan Budaya selalu semangat dan pantang menyerah dalam melestarikan sastra dan budaya Indonesia dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, agar dunia tahu bahwa siswa SMA Negeri 1 Maros adalah siswa yang terbaik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak beli perlengkapan sekolah. Oh, cari keperluan sekolah. Kebetulan saya dengan teman-teman dari Segbit Kreativitas dan Kewirausahaan. Kami dari Segbit Kreativitas dan Wirausaha bertugas untuk menyediakan beberapa perlengkapan siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros. Seperti dasi, topi, buku, dan pulpen. Dan kami juga menjadi akses bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros untuk menyediakan perlengkapan tersebut. Tak cuma itu, kami juga menyediakan makanan dan minuman untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros. Serta kami menyediakan pin dan stiker agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros dapat dikenal oleh lingkungan luar. Semua barang-barang yang dibutuhkan. Untuk keperluan sekolah itu ada di koperasi. Tujuan diaktifkannya koperasi oleh Segbit Kewirausahaan agar warga semangsa mudah mendapatkan keperluan sekolah. Maka dari itu, koperasi menjadi wadah kami untuk menyediakan barang tersebut. Koperasi sekolah adalah salah satu tempat yang didirikan di lingkungan sekolah dan anggotanya terdiri dari siswa dan siswi sekolah itu sendiri. Koperasi juga terdiri atas berbagai macam jenis sesuai dengan tingkat suatu pendidikan sekolah, dan juga koperasi terdiri atas berbagai macam contoh. Salah satunya adalah koperasi tingkat sekolah menengah. Salah satu program kerja kami yakni bank sampah.
Bank sampah berguna untuk mengumpulkan seluruh sampah yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Maros yang berupa sampah plastik, yaitu sampah-sampah berupa gelas-gelas plastik dan botol-botol air mineral. Ketika sudah terkumpul banyak, kami akan menjualnya ke tempat pengolahan limbah daur ulang. Selain itu, kita juga dapat mengurangi sampah yang ada di SMA Negeri 1 Maros. Dibantu oleh anggota eksekutif pecinta alam untuk menampung limbah plastik ini. Jadi, jika kalian kehilangan topi pada saat ingin upacara atau kehilangan pulpen saat ingin belajar, maka datanglah ke koperasi dan hubungi Sekbid Kreativitas dan Wirausaha periode 2016-2017. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from English Communication Faction, SMA Negeri 1 Maros. In OSIS, actually this kind of faction is working toward that have relationship between English language. Okay, Mister, this is class. Extract 4 and there is extract 3. Maybe you can go in there. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang harus diikuti dalam perkembangan zaman. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia telah memasuki zaman masyarakat ekonomi Asia. Ladies and gentlemen, as we know, English is our universal language, so we have to increase our knowledge about English. Thanks for your nice attention. Finally, say thank you. Maka dari itu, OSIS SMA Negeri 1 Maros memberikan wadah kepada siswa-siswi untuk membiasakan berbahasa Inggris. Melalui kegiatan Mokacino Friday, English Camp, dan English Corner. Meningkatkan potensi berbahasa Inggris melalui SMA 1 English Competition atau bisa disebut S1 EC. Bahasa Inggris sebenarnya tidak susah. Seperti yang dikatakan orang-orang, kunci dalam berbahasa Inggris ada dua. Yang pertama, vocabulary dan rumusnya. Karena bahasa Inggris adalah bahasa universal. Kami dari OSIS Sekbid Komunikasi Bahasa Inggris. Kami dari OSIS Sekbid Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas yang pertama, mempublikasikan segala rangkaian kegiatan OSIS melalui 3 cara, yaitu media sosial, yaitu mempublikasikan segala kegiatan-kegiatan OSIS di media-media sosial seperti Instagram dan lain. Yang kedua, melalui media cetak. Media cetak adalah sebuah media yang menyampaikan berbagai informasi tentang kegiatan OSIS SMA Negeri 1 Maros. Agar para pengurus OSIS dan pembina mengetahui berbagai macam kegiatan OSIS SMA Negeri 1 Maros. Contohnya, foto pada album ini. serta majalah dinding atau yang biasa disebut dengan MADIK. Dengan MADIK ini kami memberitahukan kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Maros mengenai sejarah-sejarah yang berkaitan dengan OSIS. Sekbid Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan pelatihan pembuatan proposal dan LPJ.
sehingga pengurus OSIS dan pengurus ekskul dapat melakukan hal-hal yang benar dalam membuat proposal dan LPJ. Serta album kepengurusan dilaksanakan oleh Sekbid kami, yaitu Sekbid Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk menjadikan bukti bahwa kami pernah menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Maros yang jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Film dokumenter ialah sarana untuk mempublikasikan OSIS kepada siswa baru. Sehingga siswa baru dapat mengetahui bahwa OSIS merupakan panutan untuk siswa lainnya. Dan dengan film dokumenter, anggota OSIS yang akan menjadi IKA OSIS dapat menjadikan film dokumenter sebagai kenang-kenangan. Jika kalian sudah menonton seluruh rangkaian video ini, berarti kalian telah menyaksikan karya kami. Kami dari OSIS. City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Night into morning coffee, burning through the hours talking. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Camila! That feeling